Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Bapak Ibu semua. Dalam pertemuan ini kita akan memberikan sebuah topik yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan sebagai tugas kita sehari-hari. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan uh, dengan sebuah judul yaitu pembelajaran untuk pembentuk KIK Other Thinking Style. Ini kami rasa penting karena uh, sejak tahun 2013 pemerintah sudah melakukan perubahan kurikulum dengan dikeluarkannya kurikulum 13. Perubahan paradigmanya lebih pada mefokuskan pada penyiapan peserta didik yang memiliki kompetensi sebagai modal hidup mereka di abad 21. Tetapi sampai sekarang 7 tahun sudah bergulir, hal itu pelaksanaannya belum begitu optimal di sekolah. Hal ini kami tenggarai karena adanya bahwa pemahaman Bapak Ibu guru sebagai pelaksana di kelas itu belum begitu memahami, belum begitu mengerti apa sih yang disebut dengan pembelajaran HOTS itu. Nah, apakah di mana letak HOTS itu? Apakah hanya di awal pembelajaran, ataukah di rencana pembelajaran, atau malah di akhir saja dalam konteks memberikan instrumen-instrumen penilaian yang berbentuk hot kepada peserta didik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan coba berdiskusi. Kami memberikan sebuah paparan kepada Bapak Ibu, nanti kita akan bersama-sama bahas di manakah atau apakah itu sebuah proses yang Bapak Ibu lakukan, yaitu proses pembelajaran itu sudahkah kita laksanakan pembelajaran yang hot dan bagaimana cara mendesainnya. Yang pertama Bapak Ibu kita harus menyamakan dulu terhadap persepsi apakah yang dimaksud dengan high order thinking skill itu. HOTS itu adalah sebuah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan level lebih tinggi daripada hanya memahami, menyimpulkan, dan mengulang kembali. Jadi intinya pada kurikulum 13 ini, anak-anak kita diharapkan memiliki pola berpikir yang metakognitif, yang di mana mereka sudah memahami teori konsep prosedur, tetapi pengetahuan tersebut ya baik berupa teori, konsep, dan prosedur itu mereka bisa jadikan sebagai dasar untuk mereka berpikir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi sehingga mereka dapat mengambil sebuah tindakan yang pas untuk setiap persoalan yang mereka lakukan. Selanjutnya kita lihat di dalam pembelajaran, sebuah proses pembelajaran Bapak Ibu kita seharusnya mendapatkan 3 ranah hasil dari proses pembelajaran. Yang pertama itu ranah sikap, di mana di ranah sikap ini akan memiliki 5 ranah sikap, yaitu menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, mengamalkan. Nah, untuk ranah sikap ini Bapak Ibu, yang di level manakah high order thinking itu berada? Di sini kita akan katakan bahwa untuk ranah sikap, menghayati dan mengamalkan itulah yang disebut dengan high order thinking. Sementara untuk menerima, menanggapi, menghargai itu disebut dengan low, ya, low order thinking. Nah, berarti ketika Bapak Ibu nanti menyusun sebuah perencanaan, melaksanakan pelaksanaan dan evaluasinya, Bapak Ibu, jika memang kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang hot untuk ranah sikap, kita harus menumbuhkan sebuah pengalaman sikap anak-anak bahwa nilai-nilai yang kita ajarkan itu mereka sudah hayati dan mereka amalkan. Itu baru mereka mencapai ranah berpikir HOTS. Lalu yang kedua ranah pengetahuan. Selama ini kita tahu bahwa perkembangan pengetahuan, perkembangan berpikir itu belum membaginya atas 6, yaitu mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, mengkreasi 6.
C6. Nah, hot di sini Bapak Ibu dimulai dari level keempat. Mulai dari menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi. Sedangkan kalau kita sandingkan dengan bentuk pengetahuannya, selama ini kita tahu bahwa bentuk pengetahuan itu terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedur. Nah, yang hot itu adalah pengetahuan metakognitif, yaitu gabungan dari pengetahuan fakta, konsep, dan prosedur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Maka di level pengetahuan, maka yang dikategorikan hot yaitu di ranah 4 ke atas, yaitu menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Selanjutnya, ranah yang ketiga yaitu ranah keterampilan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa keterampilan ini dapat dibagi atas dua. Yang pertama keterampilan abstrak, yang kedua keterampilan konkret. Nah, di keterampilan abstrak, Dyer membaginya atas 6 level ranah kompetensi juga untuk keterampilan, menyelaraskan dengan ranah pengetahuan belum, yaitu KA1 mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Dari deretan ranah kompetensi abstrak ini, maka HOTS itu berada pada KA4, menalar, menyaji, mencipta. Dari KA4 sampai KA6. Sementara untuk keterampilan konkret, Dev maupun Simpson itu sama-sama membaginya. Kalau Dev membaginya menjadi 5, maka keterampilan konkret ini kalau di E1 imitasi, di mana hanya melakukan sebuah hal duplikat atau mengulang dari sesuatu yang ada. Kalau kita bilang ini A, lalu anak menyatakan A, dia hanya mengulang apa yang dia lihat, itu disebut dengan imitasi. Lalu yang kedua, manipulasi. Seperti tadi kita mengajarkan anak tentang huruf A, anak mengulang persis seperti yang kita contohkan, itu imitasi. Tetapi kemudian anak membentuk dalam bentuk yang berbeda. A juga, tapi dengan sebuah lingkungan yang berbeda, maka anak-anak dengan adanya perubahan bentuk yang dilakukan oleh anak itu merupakan keterampilan kedua, manipulasi. Sementara yang presisi itu ketiga, anak menciptakan bentuk yang lebih berbeda, tetapi ini dan artikulasi sudah menjadi gaya kesehariannya tanpa ini, dan sementara sudah yang naturalisasi itu Bapak Ibu sudah menjadi gaya hidup mereka sehari-hari. Dan di Samson itu juga menyebutkan persepsi kesiapan meniru, membiasakan, mahir, alami, orisinal. Jadi level keterampilan konkret ini sama-sama 5 dari dua ahli yang menyimpulkan pendapat ini. Ranah hot itu Bapak Ibu berada pada P4 dan P5. Kalau dari abstrak tadi KA4 sampai KA6. Selanjutnya Bapak Ibu, kita jadi bertanya setelah bahwa dari proses pembelajaran tadi kita menyatakan ada 3 hal yang harus menjadi tujuan pembelajaran kita, terbentuknya sikap, pengetahuan, dan keterampilan sisa. Maka hot itu harus dimulai dari mana dia? Apakah dokumen RPP-nya saja yang hot? Atau pelaksanaan pembelajarannya saja yang hot? Atau soalnya saja yang hot? Ini sebuah pertanyaan dan diskusi yang harus kita lakukan. Kalau saya berpendapat, kunci utamanya itu kita berpedoman pada teori manajemen Bapak Ibu, bahwa ilmu manajemen menjawab bahwa apapun kegiatan yang kita laksanakan, maka kita harus melaksanakan 4 fungsi manajemen untuk dapat berhasil dengan baik. Apa itu fungsi manajemen? POAC. Planning, Organization, Action, dan Controlling. Nah, kita, guru adalah seorang yang bertugas melaksanakan pembelajaran. Kita adalah seorang manajer di kelas kita. Guru, tugas utamanya adalah melaksanakan manajemen classroom. Maka, sangat tidak tepat kalau seandainya kita memiliki tujuan pendidikan yang sangat tinggi, tetapi sebuah kegiatan itu tidak kita laksanakan dengan melaksanakan panduan dari ilmu manajemen. Ya, planning kalau kita sandingkan antara POAC dengan pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari di dalam kelas, planning itu di mana? Itu sama dengan ketika Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran. Sebuah RPP itu merupakan
gambaran umum tentang apa dan bagaimana serta seperti apa hasil yang Bapak Ibu inginkan ketika melaksanakan sebuah pembelajaran. Nah, oleh karena itu sangat-sangat penting untuk membentuk siswa yang berpikir tingkat tinggi, maka Bapak Ibu ketika menyusun RPP atau rencana pembelajaran atau planningnya pembelajaran itu juga sudah mempertimbangkan HOTS ini. Lalu yang organizing, RPP, di dalam organizing atau kita mengorganisir semua sumber daya yang ada yang bisa kita manfaatkan untuk pelaksanaan proses yang akan kita lakukan. Maka organizing ini dimulai fungsinya itu Bapak Ibu mulai dari ketika Bapak Ibu menyusun RPP, pelaksanaan pembelajaran, sementara acting atau aksi dari pelaksanaan itu adalah di ketika Bapak Ibu melaksanakan PBM dan penilaian. Controlling di manakah fungsinya itu? Di ketiga unsur RPP, PBM, dan penilaian. Lalu sekarang kita bisa menemukan benang merahnya. HOT itu di mana? Bisa kita sepakati bersama Bapak Ibu bahwa HOT itu harus mulai timbul di semua tahap, tetapi diawali dengan RPP yang aplikatif. Kita lihat gambaran ini Bapak Ibu, sebuah lingkaran ini menggambarkan sebuah sekolah di mana kita merupakan bagian dari unit yang melaksanakan sebuah proses yang disebut dengan pembelajaran. Kami gambarkan di sini dalam sebuah proses yang disebut dengan segitiga sama kaki, bahwa dalam sebuah proses pembelajaran itu ada 3 komponen yang ada kegiatan yang terjadi secara berkesinambungan. Yang itu yang pertama RPP, yang kedua PBM, yang ketiga penilaian. Semuanya ini harus kita laksanakan sesuai tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam fungsi manajemen YFLAC, dan semua itu dengan satu rancangan harus menumbuhkan sebuah situasi high order thinking skill kepada peserta didik kita. Nah, sekarang kita lihat yang pertama Bapak Ibu RPP. RPP adalah sebuah planning yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah, di kelas-kelas kita. Kalau selama ini dokumen RPP yang kita miliki kebanyakan secara administrasi itu sudah luar biasa bagus. Tetapi pertanyaan mendasarnya apakah itu sudah terlaksana di dalam kelas? Maka dapat kita akui bersama-sama bahwa selama ini RPP bagi kita bukan sebuah perencanaan, tetapi hanya sebuah kebutuhan pemenuhan administrasi. Makanya jangan heran kalau seandainya Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran, RPP-nya kemana, proses pembelajarannya kemana, lalu ujiannya juga kemana. Ditenggarai Bapak Ibu, kenapa anak kita susah menghadapi ujian nasional? Ya karena itu. Karena kita belum melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis KD yang diminta oleh KD. Maka untuk perbaikan ke depan, kami memberikan sebuah solusi, gambaran, tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu kan. Kami berprinsip, sebuah pembelajaran akan menghantarkan anak untuk meraih kesuksesan dalam penilaiannya jika kunci dasar yang pertama, RPP Bapak Ibu harus Bapak Ibu yang buat dan harus memang menjadi dasar pelaksanaan tugas Bapak Ibu di dalam kelas. Menjadi dasar juga Bapak Ibu untuk melakukan penilaian di akhir atau penilaian proses dalam pembelajaran. Maka bersama ini kita lihat RPP. Langkahnya ada 8, kami menyimpulkan 8, walaupun sekarang terjadi ada penyederhanaan dalam bentuk tampilan RPP secara administratif, tetapi semuanya tetap dengan konteks yang sama Bapak Ibu. Maka kami berikan 8 langkah step untuk menyusun RPP. Yang pertama, menganalisa kompetensi dasar dan silabus untuk rumusan indikator. Untuk rumuskan indikator ini langkah pertama dan wajib Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bisa membawa anak kita ke tujuan pembelajaran, ke hasil akhir yang diharapkan dalam sebuah proses pembelajaran jika Bapak Ibu tidak merumuskan indikator dengan tepat. Maka analisa indikator kompetensi dasar itu adalah langkah pertama yang sangat menentukan. Analisalah KD kita itu, indikatornya menunjukkan di level mana tuntutan yang mereka harus kita berikan kepada anak-anak kita.
Kalau seandainya KD hanya meminta level C2, jangan Bapak bawa sampai ke C5. Nanti akan ada keluhan waktu tidak cukup. Atau malah sebaliknya, tuntutan menunjuk pada level kompetensi level 4, tetapi Bapak Ibu hanya bermain di ranah C1, C2. Artinya jauh panggang dari api. Nah, tujuan pembelajaran kita tidak akan tercapai. Analisa KD kompetensi dasar dan silabus untuk rumuskan indikator. Bapak Ibu harus rumuskan indikator itu selevel dengan yang diminta oleh KD. Paling untuk memudahkan proses, Bapak Ibu boleh turun satu level, dan untuk memperkaya siswa yang lebih duluan menguasai, Bapak Ibu naik satu tingkat. Tetapi harus diingat Bapak Ibu, yang kita kejar adalah indikator KD. Turun satu level atau naik satu level itu tidak diujikan di dalam penilaian. Karena yang kita uji, anak mampu nggak memenuhi yang diminta di dalam tuntutan kompetensi dasar. Nah, setelah Bapak Ibu menganalisa KD, maka langkah kedua, rumuskan tujuan pembelajaran dan proses untuk mencapainya. Jadi kalau tujuannya seperti ini, di dalam tujuan pembelajaran kita lihat ada konsep ABCD, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu merumuskan konsep ABCD, memenuhi rumusan ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pada waktu itu Bapak Ibu sudah berpikir bagaimana menyelaraskan proses yang Bapak Ibu lakukan dengan indikator KD yang akan kita tuju. Jadi, ketika merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu sudah memikirkan bagaimana, siapa yang akan menerima pembelajaran, apa kondisi pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas, lalu kemampuan atau perilaku hasil belajar apa yang diharapkan, dan tuntutan indikator hasilnya seperti apa itu sudah tampak di dalam tujuan pembelajaran. Nah, dari langkah yang ketiga, dari analisa kompetensi dasar, maka kita akan dapat menyusun materi pendukung. Cukup hanya yang dituntut oleh KD saja Bapak Ibu, tidak perlu melebar jauh kemana-mana. Kalau kita hanya disuruh membuat sesuatu, jangan carikan bahan ini, karena kita hanya prosedur di situ. Bahan dan segala macam itu mungkin di step langkah yang sebelumnya. Jadi benar-benar itu untuk efektivitas penggunaan waktu kita. Lalu selanjutnya inventarisasi bahan alat media yang dimiliki oleh sekolah hingga bisa kita gunakan seoptimal mungkin untuk mencapai pembelajaran. Jangan memikir sesuatu yang tidak ada di sekolah kita. Jadi gunakanlah apa kondisi yang ada, situlah kreativitas Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berpikir ini, pada dasarnya Bapak Ibu sudah berpikir HOTS, karena ini tuntutan yang diharapkan, ini kondisi yang ada, keterbatasan itu Bapak Ibu antisipasi, lalu merumuskan sesuatu yang mungkin bisa diambil sebagai solusi dari persoalan-persoalan tersebut, itu Bapak Ibu sendiri sudah berpikir secara HOTS. Selanjutnya, tentukan metode, model, dan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, kita tidak perlu berpikir konteks terhadap sesuatu yang kekinian, ke ini, tapi tidak bisa kita laksanakan. Pilihlah sesuatu yang memang situasionalnya sangat sesuai dengan di tempat kita. Ada yang bertanya, Bu, di kurikulum 13 nggak boleh lagi berceramah. Siapa bilang tidak? Kalau itu merupakan kondisi yang memang satu-satunya bisa terlaksana di sekolah kita, kenapa tidak? Apakah kita akan berhenti mengajar ketika tidak ada alat-alat yang mendukung kita? Tapi mungkin secara manajemen sekolah ini juga menjadi sebuah pertimbangan untuk berpikir selanjutnya. Setelah itu langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah kita dapatkan tadi, konsep ABCD, maka dengan sendirinya langkah-langkah pembelajaran terurai secara langsung mengikuti dengan yang sudah Bapak Ibu rumuskan di dalam tujuan. Tuliskan sumber belajar dan rancang bentuk penilaian yang sesuai. Bapak Ibu, untuk sumber belajar ini sangat-sangat vital harus Bapak Ibu. Ini kan untuk mengerangkeng, dan di zaman seperti sekarang ini anak-anak kita bisa mendapatkan sumber belajar yang bebas karena ketika mereka mengetikkan sesuatu di Google,
maka Mbah Google ini akan memberikan berbagai ratusan, bahkan ribuan jawaban dari apa yang diminta oleh anak-anak kita. Nah, supaya konteks berpikir mereka tidak meluas keluar dari konteks yang kita inginkan, maka Bapak Ibu harus menunjukkan sumber belajar, situs web yang kita kunjungi, itu supaya kondisi diskusinya pun bisa kita kondisikan. Karena kalau tidak, apapun yang disampaikan anak kita ketika mereka memiliki dasar dari sebuah alur berpikir ilmiah, mereka memiliki dasar mungkin dari situs web Bapak, pendapat mereka benar. Sementara yang kita inginkan tentu memiliki sekat-sekat yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kita akan susun rancang bentuk penilaian yang sesuai. Penilaian yang sesuai, penilaian itu terdiri atas dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama tentang teknisnya. Apakah kita hanya menilai di akhir atau di selama proses pembelajaran juga telah terjadi sebuah proses penilaian. Kami menyarankan kita sebagai orang SMK, penilaian itu lebih dominan pada proses Bapak Ibu. Jadi gimana anak-anak itu diamati dan dihargai kontribusinya di dalam proses pembelajaran itu lebih banyak, lebih dominan. Karena kita tahu untuk SMK praktek itu 70%, sementara teorinya atau 30%. Maka penilaian proses lebih dominan dibanding penilaian akhir. Tetapi keduanya bisa Bapak Ibu gunakan gabung. Penilaian proses itu bisa lembar pengamatan, bisa berdasarkan pengisian KUK, kriteria unjuk kerja yang dipertunjukkan oleh anak-anak kita, dan yang di akhir kita bisa laksanakan tes tertulis berupa dan pengumpulan portofolio selama proses berjalan. Nah, Bapak Ibu, dengan langkah tadi kami berharap RPP yang kita buat itu lebih aplikatif, dan setelahnya untuk PBM yang hot, Bapak Ibu tinggal komit sajalah dengan yang sudah Bapak Ibu susun. Jika RPP guru yang Bapak Ibu susun sendiri sesuai kondisi kelas atau sekolah, maka Bapak Ibu tinggal komit dengan yang sudah dituangkan dalam RPP, maka yakinlah PBM akan lebih baik, hots akan hadir dengan sendirinya. Begitu juga dengan penilaian Bapak Ibu. PBM berjalan sesuai dengan yang direncanakan, proses penilaian juga dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka penilaian kita pun juga akan bisa terlaksana dengan baik. Jadi pada kesempatan ini kami menyatakan pembelajaran HOTS itu di mana kuncinya? Kuncinya tetap pada RPP yang aplikatif. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini menyatakan RPP lagi, RPP lagi, RPP lagi, iya. Karena ini adalah desain awal dari sebuah proses yang akan kita laksanakan, yaitu proses pembelajaran dan penilaian. Jika RPP Bapak Ibu hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, maka kami bisa katakan proses yang Bapak Ibu lakukan juga di dalam kelas tidak akan terlaksana dengan baik. Satu renungan Bapak Ibu, kita ini adalah guru, kita manajer kelas-kelas kita. Maka buat rencana pembelajaran aplikatif, dengan sendirinya harga diri kita sebagai guru akan terjaga. Guru bernilai karena punya harga diri di depan peserta didiknya. Jadi guru itu lama, sampai 60 tahun jika Allah tidak mempensiunkan kita lebih dini. Mampu kita berdiri di depan kelas kita sampai umur 60 dan tetap berharga di depan peserta didik kita, itu sebuah pertanyaan. Atau beranikah kita keluar dari tugas ini ketika kita tahu dan sadar kita tidak mampu lagi memberikan pelayanan kepada peserta didik kita, karena semua itu sesungguhnya dibayar dengan harga diri kita sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin apa yang kami lontarkan ini sebuah hal yang sangat kasar, tapi kita wajib dengar. Karena jadi guru itu masih lama, sampai 60 tahun. Dan ini adalah ajang ibadah kita. Karena kita tidak punya kesempatan lain, mungkin di lahan lain untuk menjadi ahli ibadah yang hebat. Kita bukan bagian dari itu. Maka 2/3 sadar kita adalah dalam pelaksanaan tugas 8 jam sehari. Ini adalah masa yang sangat lama dalam keseharian kita
jadi ladang ibadah. Mudah-mudahan ini memang menjadi ladang yang subur untuk kita, bukan menjadi ladang penuai dosa. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selamat bekerja, optimis semua bisa kita jalani jika kita mau. Insyaallah perubahan itu kita jalani karena tidak ada sesuatu pun yang abadi di muka bumi ini. Semua pasti berubah sesuai dengan kodrat alaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.